Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Oke, coba bayangkan gini deh, hati Anda itu ibarat cermin yang bening banget gitu, yang diciptakan memang untuk memantulkan cahaya ilahi, cahaya kebenaran. Betul, betul. Cermin yang berkilau. Tapi ya, dalam hidup sehari-hari kan ada debu-debu kesibukan, kelalaian, wah macam-macam lah yang bikin dia kusam. Nah pertanyaannya, gimana cara kita membersihkannya lagi? Metafora cermin hati ini sentral banget di kitab Sirrul Asrar. Judulnya aja udah Rahasia di Balik Rahasia, karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sirrul Asrar ya? Iya. Dan inilah fokus kita sekarang ini. Kita coba memahami secuil aja dari kearifan beliau. Seorang tokoh sufi yang luar biasa. Langsung dari kutipan-kutipan kitabnya. Ke-12 Masehi ya. Beliau dari Persia, terus keturunan Nabi Muhammad juga. Pendiri Tarekat Qadiriyah. Pengaruhnya besar sekali. Banget. Nah, misi kita bareng-bareng nih ya, mau coba gali konsep-konsep kunci tasawuf yang diajarkan beliau, terutama soal perjalanan jiwa kita, terus hakikat ilmu itu apa sih, sama ya cara-cara praktis buat menyucikan diri gitu. Dan ini bukan cuma kayak baca teks kuno aja kan, tapi lebih ke upaya memahami semacam peta gitu, peta universal buat pengembangan batin kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Gimana Syekh Abdul Qadir ini memandang asal-usul jiwa manusia? Perjalanannya gimana? Nah, itu dia. Di bab 3 Sirrul Asrar itu kan ada konsep Nur Muhammad, ya, cahaya Muhammad. Itu gimana? Maksudnya gimana tuh? Oke, jadi Syekh Abdul Qadir menjelaskan, ini beliau merujuk ke sumber-sumber spiritual ya, bahwa ciptaan pertama banget dari cahaya ilahi itu, ya Nur Muhammad ini. Jadi bukan cahaya fisik ya? Bukan cahaya fisik seperti lampu gitu, tapi lebih ke esensi spiritual, hakikat dari semua kejadian. Ada ungkapan kan, aku ciptakan ruh Muhammad dari cahaya wajahku. Jadi ini kayak sumber spiritual awal mula alam semesta gitu. Wah, jadi kayak titik nolnya gitu ya. Dari cahaya ini, terus muncul arash, singgasana ilahi itu, baru makhluk-makhluk lain diciptakan dari situ. Tepat, konsep penciptaannya itu sangat hierarkis ya, dan pusatnya ya di cahaya spiritual ini. Nah, dari sumber yang mulia ini, ruh manusia itu terus memulai perjalanan turun ke alam yang lebih rendah. Turun dari mana ke mana tuh? Dari alam lahut, itu alam esensi ilahi yang murni banget, terus dia bergerak lewat lapisan-lapisan realitas gitu. Baru deh, akhirnya sampai di alam materi dunia fisik tempat kita sekarang ini. Jadi kayak ganti baju gitu ya, di tiap tingkatan? Bisa dibilang gitu. Roh itu seolah mengenakan pakaian baru, berinteraksi sama dimensi realitas di tingkat itu. Nah, pas sampai di alam materi ini, kan roh jadi terikat sama jasad fisik kita. Efeknya apa tuh? Nah, ini dia kuncinya. Keterikatan sama jasad, sama daging, darah, kebutuhan-kebutuhan fisik, ini yang bikin roh jadi cenderung lupa. Lupa? Lupa apa? Lupa sama perjanjian awalnya dulu, sama Tuhan, waktu di alam spiritual. Kan ada dialog itu. Bukankah aku ini Tuhanmu? Roh bersaksi. Tapi di sini lupa asal-usulnya yang luhur. Ini inti dari rasa terpisah yang sering kita alami. Aduh, dalam ya. Tapi penurunan ini bukan berarti akhir yang buruk kan? Pasti ada tujuannya. Justru itu, disinilah tantangan sekaligus peluang besarnya. Tujuannya, kata Syekh Abdul Qadir, ya supaya roh ini pas lagi merantau di dunia fisik ini, dia belajar nemuin jalan pulang. Jalan pulang? Iya, pulang ke kampung halaman asalnya, yaitu kedekatan kurba sama Allah. Ibaratnya nih, kita diturunin ke ladang dunia ini buat nanam benih tauhid di tanah hati kita. Biar nanti bisa berbuah pengenalan yang sejati gitu. Oke, paham. Terus, Syekh Abdul Qadir itu memetakan potensi roh di dalam diri kita gimana? Saya pernah baca sekilas ada kayak tingkatan-tingkatan kesadaran atau jenis roh gitu ya di dalam badan. Betul. Beliau memetakannya secara simbolis ya, di lokasi-lokasi berbeda dalam diri kita. Ada roh manusiawi, lokasinya di area dada. Ini nyambungnya ke indera fisik, ke aturan agama yang lahiriah, yaitu syariat. Oke, itu yang paling luar ya? Iya, terus lebih dalam lagi, di hati, di kolb, itu ada roh rohani. Nah ini yang udah mulai nih, napakin jalan spiritual, tarekat namanya. Mulai kenal nama-nama Allah. Terus ada lagi yang lebih dalam? Ada, lebih dalam lagi, di pusat hati, di fuad, itu ada roh sultan.
Ini kaitannya udah sama makrifat, pengenalan Allah yang lebih mendalam lagi. Makrifat ya. Dan yang paling inti, paling dalam, di rahasia hati, sir namanya. Nah, di situ bersemayam Roh Kudus atau sir itu sendiri. Potensinya ini luar biasa, menyaksikan hakikat, kebenaran sejati, bahkan sampai ke esensi ilahi, zatnya. Wah, jadi perjalanannya itu dari luar ke dalam ya, dari bentuk ke esensi. Persis. Jadi tujuan akhirnya itu yang mengaktifkan potensi terdalam ini, sisir ini, buat kembali ke sumber. Lewat tingkatan-tingkatan tadi. Syariat, terus tarekat, naik lagi makrifat, sampai puncaknya hakikat. Kuncinya apa tuh biar bisa naik kelas gitu? Kuncinya, kata beliau, ya proses melepaskan. Lepasin keterikatan sama hal-hal yang sementara, yang duniawi, mau itu lahiriah atau batiniah. Semakin ringan beban keterikatan itu, ya semakin gampang rohnya terbang balik ke hakikatnya. Sampai-sampai tidur pun dilihat sebagai kesempatan ya? Iya loh, tidur itu dilihat kayak kesempatan kecil gitu, buat roh sejenak balik ke alam spiritualnya. Makanya ada ungkapan, tidurnya orang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang jahil. Masya Allah. Pemetaan perjalanan roh ini benar-benar bikin kita mikir ya. Nah, kalau tujuannya perjalanan kembali ini, bekalnya apa? Peta jalannya gimana? Ini nyambung ke tema kedua kita nih, hakikat ilmu pengetahuan dan makrifat menurut Syekh Abdul Qadir. Nah, ini dia bekal utamanya, ilmu. Syekh Abdul Qadir itu negasin banget, ilmu itu hal paling berharga. Kenapa? Ya karena ilmu yang bawa kita pada pengenalan Allah dan bikin kita bisa ikut petunjuk Rasulnya. Ulama sebagai pewaris Nabi ya? Betul, pewaris para Nabi. Kan ada ayatnya juga, hanya orang berilmu yang takut kepada Allah. Ini nunjukin hubungan erat banget antara ilmu sama kedekatan spiritual. Terus, beliau bedain jenis-jenis ilmu juga kan ya? Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Gimana tuh? Iya, ini pembedaan yang penting banget dalam tasawuf. Ada ilmu lahir, yaitu tadi, pengetahuan syariat, hukum-hukum, aturan agama yang kelihatan dari luar. Ini fondasi, wajib, mutlak perlu. Oke, fondasinya. Terus? Terus ada ilmu batin. Nah, ini yang disebut makrifat, pengenalan, atau hakikat, kebenaran sejati, atau juga ilmu laduni, ilmu yang diilhamkan langsung dari sisi Allah. Ilmu laduni. Wah, kedengerannya spesial banget. Gimana cara dapetinnya tuh? Apa harus sekolah khusus? Bukan sekolah formal gitu ya. Sumbernya bilang, ilmu ini didapat lewat proses penyucian hati yang intensif banget. Dan ini sifatnya anugerah, karunia ilahi, bukan sesuatu yang bisa dipelajari kayak di bangku kuliah gitu. Kayak Nabi Khidir itu ya? Nah, contohnya itu. Di Al-Quran kan disebut tentang Khidir, kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu batin inilah yang dianggap lebih cepat nganterin ke tujuan akhir, yaitu kenal Allah secara langsung. Kuncinya apa? Terbukanya basirah, mata hati kita, pandangan batin. Jadi perlu dua-duanya ya? Ilmu lahir sebagai wadahnya, terus ilmu batin sebagai isinya gitu? Kurang lebih gitu, bisa dibilang begitu. Syekh Abdul Qadir pakai analogi pohon yang bagus banget buat jelasin hubungan tingkatan ilmu sama perkembangan rohani kita. Pohon, gimana tuh analoginya? Jadi, syariat, aturan lahiriah itu pokok atau akarnya, kuat di situ dulu. Terus tarekat, jalan atau metode spiritual buat bersihin diri, itu batang sama dahan-dahannya. Oke, akar, batang, dahan. Nah, makrifat, yaitu mengenal sifat-sifat Allah, hikmah di balik ciptaan, itu daun-daunnya yang rimbun. Dan terakhir, hakikat. Kebenaran sejati tentang realitas, itulah buahnya. Wah, jadi kayak proses tumbuh yang organik ya? Dari akar kuat, tumbuh batang, keluar daun, baru bisa menghasilkan buah. Keren analoginya. Tepat. Dan semua ini, kata beliau, itu terkandung lapis demi lapis di dalam Al-Quran. Ada makna lahiriahnya, tafsirnya, buat pemahaman umum. Tapi ada juga makna batiniahnya, takwilnya, yang baru kebuka buat orang-orang yang hatinya udah bersih dan siap. Oke, nah balik lagi ke tujuan utama tadi, mengenal Allah atau makrifat. Katanya ini tujuan kita diciptakan ya? Iya, ini merujuk ke hadis qudsi yang terkenal itu. Aku ini perbendaharaan tersembunyi. Aku suka untuk dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Jadi ada tingkatannya juga buat kenal Allah ini ya? Ada dua tingkatan utama. Pertama, kenal sifat-sifat Allah.
Ini bisa kita capai lewat merenungkan alam semesta, diri kita sendiri. Diri lahiriah kita bisa sampai sini. Kedua, nah ini yang lebih dalam, kenal zat Allah, esensinya. Ini cuma bisa dicapai sama kesadaran batin terdalam kita, Roh Kudus atau sir tadi. Dan kuncinya lagi-lagi, Balik lagi ke metafora awal, bersihin cermin hati, singkirin semua noda, semua debu yang nutupin. oke, jadi kita udah paham konsep jiwa, udah tahu pentingnya ilmu sebagai peta. Sekarang gimana cara praktisnya buat jalanin ini semua? Nah, ini masuk ke tema ketiga, praktek-praktek spiritual inti di Sirrul Asrar. Mulainya dari mana nih? Langkah paling dasar, paling fundamental, pintu gerbangnya itu taubat. Taubat ya? Taubat. Tapi ini bukan sekedar nyesel abis berbuat dosa ya? Lebih dari itu, ini transformasi kesadaran. Dan Syekh Abdul Qadir menekankan banget pentingnya belajar dari guru pembimbing, mursyid yang otentik, yang beneran udah melalui proses taubat itu. Ada tingkatan taubat juga berarti, kayak ilmu tadi. Tentu, selalu ada lapisan-lapisannya. Ada taubat lahir, ya kita tinggalin perbuatan dosa fisik, terus diganti sama amal baik. Sholat, puasa, sedekah gitu. Oke, itu taubat fisik. Terus ada taubat batin. Nah, ini lebih dalam. Bersihin hati dari penyakit-penyakitnya. Sombong, iri, dengki, cinta dunia berlebihan. Terus bulatkan tekad, fokus, cuma mau ke Allah aja. Lalu ada lagi? Ada yang paling puncak, taubat hakiki. Ini udah level bertaubat dari kesadaran akan eksistensi diri kita yang seolah terpisah dari Allah. Udah lebur dalam kesadaran ilahi. Bahkan sampai taubat dari kebaikan yang kita lakuin, tapi masih ada nyelip egonya, masih ada pamrihnya. Wah, taubat hakiki ini dalam banget ya. Bertaubat dari kebaikan yang ada pamrihnya. Oke, setelah taubat, apa lagi praktik intinya? Zikir, ingat Allah. Ini kayak nafasnya jiwa buat orang yang lagi jalanin suluk, perjalanan spiritual. Perintahnya kan jelas banget di Quran. Ingatlah aku, niscaya aku ingat kepadamu. Zikir ini ada tingkatannya juga dong ya? Pasti, ada tingkatan kesadarannya. Mulai dari zikir lisan, ya diucapin pakai lidah. Terus meresap ke zikir kolbi, hatinya ikut ngerasain getarannya. Naik lagi ke zikir ruh, kesadaran spiritualnya yang lebih dalam lagi yang berzikir. Sampai ke zikir sir, di pusat kesadaran terdalam. Bahkan ada lagi yang lebih halus. Jadi dari formalitas ke substansi gitu ya? Betul. Dari sekedar ucapan jadi kondisi kesadaran yang terus-menerus hadir terus sama Allah. Syaratnya apa? Ya suci lahir batin, wudu lahir wudu batin, sama hatinya hadir, nggak lalai. Zikir inilah, kata Syekh, yang bisa menghidupkan hati yang mati karena kelalaian. Zikir apa yang paling utama menurut beliau? Beliau menekankan la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Oke. Nah, konsep lahir dan batin ini kayaknya berlaku di semua praktek ya? Selalu ada dua sisi gitu? Sentral banget itu. Syekh Abdul Qadir jelasin ini di banyak ibadah. Contoh paling gampang, sholat. Ada sholat lahir, ya gerakan fisik kita, bacaan lisan kita, ada waktu-waktunya yang 5, ngadepnya ke Ka'bah fisik di Mekah. Ini wajib, penting, nggak boleh ditinggalin. Itu sholat lahir. Terus sholat batinnya gimana? Sholat batin atau sholat hati, itu kondisi khusyuk. Kehadiran hati, kesadaran penuh sama Allah yang berlangsung terus-menerus. Kapan aja, di mana aja, nggak terbatas waktu. Wah, terus kiblatnya kemana? Kiblatnya ya hadirat ilahi itu sendiri. Imamnya ya kesadaran spiritual kita. Masjidnya ya hati kita yang bersih itu. Dan nilai sholat batin ini dianggap lebih esensial, lebih inti. Meskipun sholat lahir tetap jadi wadahnya yang nggak bisa dipisahin. Prinsip yang sama berarti buat puasa sama haji juga ya? Ada puasa nahan lapar haus, tapi ada juga puasa batin, puasa hakikat. Ada haji fisik ke Mekah, tapi ada juga haji batin ke Ka'bah hati. Tepat sekali. Selalu begitu polanya. Ada dimensi lahiriah sebagai bentuk formalnya, terus ada dimensi batiniah sebagai esensi dan tujuannya. Puasa rohani itu ya nahan panca indera sama pikiran dari hal-hal negatif. Terus puasa hakikat. Itu jaga hati biar nggak berpaling sedikit pun dari Allah. Batal puasanya kalau ada selain Allah masuk ke hati. Ini puasa yang abadi katanya. Masya Allah. Haji batin juga gitu? Iya, haji batin itu perjalanan spiritual menuju pengenalan diri sejati dan Allah. Ritualnya ya pembersihan hati, zikir nama-nama Allah tertentu di stasiun-stasiun kesadaran batin kita.
Ini bener-bener ngasih makna yang dalam banget ya buat ibadah-ibadah yang mungkin sering kita lakuin rutin aja gitu. Ada juga praktek kholwat atau suluk ya, mengasingkan diri gitu. Ada. Kholwat lahir ya artinya menyendiri secara fisik, misal dari keramaian. Tujuannya biar fokus ibadah, sama buat didik nafsu. Tapi yang lebih penting lagi, kholwat batin. Kholwat batin, gimana tuh? Mengosongkan hati dari pikiran-pikiran duniawi, dari ego, dari sifat-sifat tercela. Tujuannya ya pemurnian hati, biar hati jadi terang. Di bab 24 malah disebutin tuh, ada rutinitas ibadah yang terstruktur banget yang dianjurkan pas kholwat. Ini nunjukin pentingnya disiplin dalam proses ini. Oke. Jadi semua praktek ini nyambung ya, tujuannya sama, bersihin hati biar bisa balik ke Allah. Nah, sekarang kita ke tema terakhir nih. Pandangan Syekh Abdul Qadir soal sufi itu sendiri, jalan kerohanian, sama ada beberapa peringatan penting kayaknya ya. Apa sih makna sufi atau tasawuf menurut beliau? Beliau ngupas beberapa kemungkinan asal katanya. Ada yang bilang dari suf, wal kasar, nunjukin kesederhanaan. Ada yang dari safa, artinya jernih atau damai. Oh, jadi banyak kemungkinan ya? Iya, ada juga safi, artinya suci hati. Atau saf, barisan terdepan di hadapan Allah. Tapi intinya sama, semua merujuk ke upaya mencapai kesucian batin dan kedekatan sama Tuhan. 4 huruf di kata tasawuf sendiri, ta, sin, waw, fa, itu diurai juga maknanya sama beliau. Apa aja tuh artinya? Ta itu taubat, sin itu safah, ketenangan, kedamaian. Waw itu wilayah, kesucian atau kedekatan ilahi, dan fa itu fana, lenyapnya kesadaran diri dalam Allah. Jadi setiap hurufnya ada makna perjalanan spiritualnya ya? Terus gimana soal konsep menyaksikan Allah? Apa itu mungkin? Syekh Abdul Qadir jelasin, ada 2 cara. Di dunia ini kita bisa menyaksikan sifat-sifatnya. Lewat apa? Ya lewat pantulan di cermin hati kita yang udah bersih. Kita lihat keindahannya, keagungannya, kekuasaannya di ciptaan, di pengalaman batin kita. Itu di dunia. Kalau di akhirat? Nah, kalau menyaksikan zatnya secara langsung, tanpa perantara apapun, itu anugerah nanti di akhirat. Makanya, penting banget kan hati yang bersih itu? Ada ungkapan, hati orang beriman itu cermin bagi Allah, Al-Haq. Tapi perjalanannya kan pasti nggak mulus ya, ada penghalangnya dong. Tentu saja. Beliau bahas soal hijab, tabir penghalang. Ada hijab kegelapan. Apa itu? Ya sifat-sifat tercela tadi. Sombong, dengki, lalai, jahil. Ini yang bikin mata hati kita buta. Hijab ini harus disingkap, pakai ilmu dan amal soleh. Cuma hijab gelap aja? Atau ada yang lain? Nah, ini menariknya. Kata beliau, cahaya pun bisa jadi hijab. Loh kok bisa? Cahaya kan bagus. Perjalanan ini butuh kerendahan hati terus, gerak maju terus, lampaui setiap tingkatan. Jangan pernah merasa puas. Luar biasa ya, harus terus bergerak. Ada juga istilah zauk ya, semacam pengalaman spiritual gitu. Iya, zauk itu artinya rasa, pengalaman spiritual yang dirasain langsung. Syekh Abdul Qadir beda ini. Ada zauk lahiriah yang palsu, itu sumbernya dari ego, dibuat-buat, nggak ada nilainya. Terus yang asli gimana? Seringnya kepicu sama hal di luar diri kita, kayak baca Quran, dengar zikir, atau pas lagi merenung dalam. Nah, ini anugerah yang otentik, yang bisa nguatin perjalanan kita. Katanya, setan nggak bisa masuk ke alam cahaya ini. Oke, nah terakhir nih. Syekh Abdul Qadir kan ngasih beberapa peringatan penting ya di akhir kitabnya. Poin utamanya apa aja tuh? Beliau ngingetin soal prediksi Nabi tentang umat yang bakal pecah jadi banyak golongan. 73 golongan, tapi cuma 1 yang selamat. Siapa yang selamat itu? Yang selamat, kata beliau, ya mereka yang teguh pegang Al-Quran sama sunnah Nabi. Juga para sahabatnya. Tapi nggak cuma lahiriahnya aja, batiniahnya juga. Beliau kasih contoh beberapa aliran pemikiran di zaman beliau yang dianggap menyimpang. Buat ngasih gambaran bahayanya penyelewengan ajaran. Wah, ini jadi penekanan pentingnya sumber ajaran yang benar ya? Banget. Makanya beliau tekankan lagi betapa krusialnya punya guru atau pembimbing rohani, mursyid, yang benar-benar kompeten, sanadnya nyambung ke Rasulullah dan masih hidup, biar bisa ngebimbing langsung. Harus yang masih hidup ya? Iya, karena bimbingannya kan personal dan berkelanjutan. Jalan spiritual ini, kata beliau, penuh ujian, percobaan dari Allah. Jadi kita nggak boleh ngerasa aman atau sombong sama pencapaian spiritual kita.
Perlu seimbang antara rasa takut, khauf, kalau kita tergelincir, sama rasa harap, raja akan rahmat Allah. Ujung-ujungnya ya bersandar penuh cuma sama Allah. Pembahasan yang kaya banget ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, Kitab Sirrul Asror ini kayak semacam panduan transformasi batin yang komprehensif ya. Dari kondisi hati yang mungkin ketutup debu kelalaian, menuju cermin yang jernih lagi, yang bisa mantulin cahaya ilahi. Intinya yaitu proses penyucian hati yang gak ada hentinya. Caranya gimana? Ya kombinasi antara ilmu, lahir dan batin, terus tobat yang tulus di setiap level kesadaran kita, zikir yang gak cuma di mulut tapi sampai ke relung jiwa, praktik ibadah yang kita pahami esensinya, sholat batin, puasa batin, haji batin, dan yang paling penting yaitu tadi, lepasin ketergantungan hati kita sama apapun selain Allah. Buat Anda semua yang menyimak nih, ajaran dari Syekh Abdul Qadir ini, meskipun usianya udah ratusan tahun ya, tapi rasanya kok tetap relevan banget ya. Terutama buat siapa aja yang mungkin lagi tertarik buat memahami lapisan terdalam dirinya, membangkitkan potensi spiritual yang mungkin selama ini tidur gitu. Iya, ini kayak undangan gitu ya. Undangan buat ngelihat ke dalam diri kita masing-masing, melakukan bersih-bersih jiwa, dan naik kelas dari sekedar ritual formalitas menuju pengalaman beragama yang lebih otentik, lebih transformatif. Perjalanan pulang menuju esensi diri kita yang sejati. Nah, sebagai penutup nih, kita bawa pulang satu pertanyaan buat direnungkan yuk. Syekh Abdul Qadir kan pakai metafora hati sebagai cermin tadi ya. Kalau Anda coba sekarang, tengok ke dalam cermin hati Anda, kira-kira pantulan apa sih yang paling dominan kelihatan di sana? Pantulan apa ya? Dan mungkin langkah kecil apa, sekecil apapun, kayak bersihin setitik debu aja gitu, yang bisa Anda mulai hari ini, biar cermin itu bisa lebih jernih lagi, bisa lebih siap memantulkan cahaya hakikat. Atau bisa juga direnungkan gini, nginget lapisan-lapisan realitas tadi kan syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Sejauh mana ya kita selama ini mungkin baru berinteraksi di kulitnya aja, baik dalam beragama maupun dalam memahami diri kita sendiri. Kira-kira rahasia di balik rahasia apa ya yang masih tersembunyi di kedalaman diri Anda yang nunggu buat diungkap?